of course, in the sport, we had a lot of comebacks and are a great inspirations. But for me, was a real inspiration Rafa Nadal because. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat sore atau malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, untuk suasana pada hari yang berbahagia ini ada kelainan sedikit teman-teman ya. Yang mana untuk informasi kemarin Mimin tidak dapat membuat video karena ada urusan sedikit ya. Untuk hari ini ingin Mimin perjelaskan yaitu kabar terkini Marc Marquez dan ada beberapa isu sedikit tentang Marc Marquez juga. Dan kedua ada Pedro Acosta yang mana dia mengatakan tes Jerez menjadi penentu. Kami membutuhkan sinyal jelas dari pembangunan motor ya. Dan untuk yang ketiga adalah jadwal lengkap MotoGP Jerez pada minggu ini teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama gitu teman-teman. Untuk yang pertama yaitu kabar terkini Marc Marquez teman-teman ya. Yang mana teman-teman langsung aja ke Instagramnya Marc Marquez ya. Jadi sebelum Marc Marquez menaikkan reel, Marc Marquez ada menaikkan beberapa gambar ya, yang mana di sini terlihat Marc Marquez di restoran dengan handsome sekali, baju hitam seperti Mimin gitu ya. Yang kedua ada gambar dengan kemah Pinto sedang berjalan mengelilingi sirkuit Qatar. Dan ketiga Marc Marquez santuy di tepi laut atau di mana gitu, di tepi kolam ya. Dan keempat ada kambing God 2 yaitu Alex Marquez dan Marc Marquez ini ya. Mbak gitu teman-teman. Oke, yang ketiga ada Marc Marquez berapa? 1, 2, 3, 4. Kelima ada Marc Marquez dengan motor ya, Desmos CDC di sirkuit Qatar. Dan keempat view dari hotel ke laut. Keberapa sekiannya Marc Marquez disambut dengan belon-belon atas kemenangannya di MotoGP Qatar. Dan dan setelah itu dia comeback ke Spanyol berbasikal bersama Gemma Pinto, Alex Marquez dan cewek Alex Marquez dan satu orang lagi Mimin nggak tahu, mungkin yang pukul-pukul nyamuk gitu teman-teman. Oke, selanjutnya Marc Marquez menaikkan juga gambar kemenangan sprint race di Qatar. Dan setelah itu Marc Marquez gambar dengan motocross di belakang, berarti Marc Marquez ada melakukan latihan motocross ya, tentunya bersama Alex Marquez. Mereka tidak akan lepas kemana-mana teman-teman. Oke, untuk reelnya Marc Marquez membuat naik bersepeda yang tadi ya, mungkin ya, yang mana Gemma Pinto menaikkannya di tagnya kepada si Marc Marquez. Kedua, 3 jam yang lalu Marc Marquez menaikkan gambar dari atas ya, itu ya. Jadi di sini bisa simpulkan Marc Marquez masih berbunga-bunga ya. Namun walaupun hati Marc Marquez sedang berbunga-bunga, dia di sini mengaku ya, level pertarungan Marc Marquez, level singanya Marc Marquez, level gila parahnya Marc Marquez dia sudah menurunkan ya, bukan lagi 100% fight. Namun di sini bisa kita katakan 80 atau 70% saja yang tertinggal ya, yang dikatakan Marc Marquez ya. Di sini torehan gelar juara bahkan bisa bertambah jika melihat performa Ciami pada musim ini. Meski begitu, Marc Marquez menganggap rekor adalah yang terpenting. Rekor itu bagus, tapi itu bukan yang terpenting dalam 5 tahun yang tidak ada yang akan mengingat rekor Anda jika ada pembalap lain yang melampaui. Apa yang mendefinisikan saya adalah kemampuan untuk mengatasi kesulitan, terutama secara cedera.
setelah cedera yang merupakan tantangan tersulit dalam karir saya, ujar Marc Marquez ya. Marc Marquez menyoroti perubahan mentalitas dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya. Yang mana dia mengatakan sebelumnya, iya, 10 tahun yang lalu saya kompetitif dalam segala hal, tetapi sekarang saya hanya berada di lintasan dan dalam latihan. Jika ada yang melampaui saya menerimanya. Saya mengerti bahwa ada yang lebih cepat atau yang lebih kuat. Sebelumnya bahkan dalam latihan informal, saya harus menang. Sekarang tidak lagi. Marquez berani memastikan bahwa dia sudah menurunkan level pertarungannya yang tak mengotot dulu, dalam bersaing dengan Pecco Bagnaia. Wajar jika ada ketegangan selama musim ini karena kami berdua kompetitif. Tetapi sekarang saya memiliki pendekatan yang berbeda. Pada usia 32 tahun, Anda memahami bahwa Anda dapat berkolaborasi di pit dan kemudian memberikan yang terbaik di lintasan. Pada usia 20 tahun, saya menjalaninya dengan cara yang berbeda, kata Marquez. Jadi intisarinya di sini Marc Marquez sudah menurunkan levelnya ya. Maksudnya dia tidak sesangar 10 tahun yang lalu ya. Yang mana dia mengatakan untuk saat ini dia dalam latihan dan di lapangan biasa saja ya. Biasa saja katanya gitu ya. Tapi kalau sudah naik motor, Mimin selalu mengatakan kalau Marc Marquez sudah menggunakan motor, yang dibilang tadi itu nggak usah didengar. Memang hilang apa yang dibilang tadi. Marc Marquez tetap Marc Marquez. Ini yang membuat Pecco Bagnaia menggigil parah, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya, berita selanjutnya yang mana Pedro Acosta di sini ya. Pedro Acosta di sini mengatakan ya, penentuan di Jerez katanya. Penentuan di Jerez maksudnya bukan seperti di Argentina kemarin. Dia mengatakan Argentina adalah balapan yang sebenar, bukan. Untuk kali ini di Jerez nanti ada tes semua tim ya, tes untuk MotoGP ya, untuk para tim semuanya. Yang mana di tes ini si Pedro Acosta ini ingin mengambil keputusan ya. Semenjak beberapa hari lalu kita sudah ketahui Pedro Acosta banyak sekali yang melirik, seperti Honda, Yamaha, ada bahkan Ducati tidak melirik, tapi para pemberita yang mengatakan si Pedro Acosta kalau bisa masuk ke Ducati katanya, bisa supaya bisa bersaing dengan Marc Marquez katanya. Namun di sini dia mengatakan penentuan untuk tes di Jerez adalah penentuan. Kami membutuhkan sinyal jelas dari pengembangan motor katanya. Sebagaimana dia mengatakan, tes sehari setelah GP Jerez akan jadi momen penting. Jika tes ini menunjukkan marginnya bisa ditutup, maka sempurna. Yang kami dan KTM butuhkan adalah langkah penentu, sinyal jelas dari pengembangan motor. Namun jika tidak terwujud, kami harus bereaksi, melakukan evaluasi dan menegosiasi nyata soal opsi-opsi lain untuk Pedro, kata si manajernya yaitu Valera ya. Valera juga mengingatkan bahwa Acosta merupakan salah satu pembalap muda paling bertalenta menjanjikan saat ini. Alhasil wajar saja jika ia menginginkan motor yang lebih kompetitif. Namun ia menyelisih Acosta ingin menghormati kontraknya dengan KTM dan baru akan serius hengkang pada 2027 nanti. Begitulah cara pasar bekerja. Para rider terbaik butuh motor-motor terbaik, dan para pabrikan juga menginginkan hal yang sama. Namun ketika kami mulai membicarakan berbagai opsi, kami selalu membicarakan musim 2027. Hal-hal lain belum bisa diperdebatkan saat ini, pungkas Valera.
Jadi itulah yang di berita dari Pedro Acosta sedikit ya. Untuk selanjutnya yaitu jadwal MotoGP Jerez untuk minggu ini, yaitu untuk langsung aja ke MotoGP yang mana pada hari Jumat tanggal 25 April ya. Untuk FP1 yaitu pada pukul 3:45 menit hingga pukul 4:30 menit sore teman-teman ya. Dan untuk pre-practice-nya yaitu penentuan Q1 dan Q2 yaitu pada pukul 8 hingga pukul 9 malam ya. Dan untuk selanjutnya pada hari Sabtu untuk FP2 yaitu pada pukul 3:10 menit hingga pukul 3:40 menit. Setelah itu langsung jeda waktu dalam 10 menit. Langsung dilanjutkan dengan Q1 ya. Dengan Q1 yaitu pada pukul 3:50 menit hingga pukul 4:05 menit. Dan setelah jeda waktu 10 menit lagi sudah ada yang masuk ke Q2, langsung dilanjutkan dengan Q2 yaitu pada pukul 4:15 menit hingga pukul 4:30 menit. Dan sudah kita ketahui penentuan pole position siapa ya. Dan untuk itu jeda waktu dalam 3 jam lebih. Dan akan dilanjutkan dengan sprint race yaitu pada pukul 8 malam. Dan selanjutnya yaitu pada hari Minggu teman-teman, pada hari Minggu pada tanggal 27 April 2025 yang mana ada warm up sebelum race MotoGP ya, yaitu pada pukul 2:40 menit hingga pukul 2:50 menit, yaitu 10 menit saja warm up atau settingan terakhir untuk para rider sebelum menuju race ya. Dan setelah itu ada race Moto3, setelah race Moto3 race Moto2 ya, dan langsung dengan race MotoGP yaitu pada pukul 7 malam. Gitu teman-teman. Oke lah teman, itu saja untuk informasi kepada teman-teman semuanya. Nggak sabar juga Mimin ini ingin melihat di Jerez. Katanya Pecco Bagnaia di sini sangat kuat, di Jerez sangat kuat ya dalam beberapa tahun terakhir katanya ya. Dia nggak tahu juga si Marc Marquez ini Jerez itu di Spanyol sangat dekat sekali teman-teman ya. Di MotoGP Jerez di sirkuit Angelito teman-teman. Oke, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.